Selamat pagi anak-anak nih semua. Kembali lagi kita ibadah online hari ini. Apa kabar anak-anak Miss? Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Wow, hebat ya. Sudah mandi, sudah sarapan, dan siap mengikuti ibadah online kita hari ini. Nah anak-anak Miss, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Bapa kami yang baik yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah namamu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah kami hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak Miss, hari ini kita akan ibadah online lagi. Minggu yang lalu siapa yang masih ingat cerita kita? Ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar sekali. Cerita kita minggu lalu ibadah online kita itu tentang 10 tula yang terjadi di Mesir. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang mana? Yang mengkhianati Yesus. Nah, ada yang tahu bagaimana ceritanya anak-anak? Wow, nah penasaran kan? Nah, ayo ikuti terus cerita kita, ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita mau bernyanyi tentang kebesaran Tuhan kepada kita. Nah anak-anak Miss, kita akan bernyanyi lagu kita Who Gives the Faith for the Faith. Nah ini lagunya ada gerakannya. Jadi lagunya ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu lahir dan dia hidup untuk kita dan menyelamatkan kita. Dan karena kasihnya yang begitu besar dan begitu dalam kepada kita sehingga dia datang menyelamatkan kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, jangan lupa dibuat gerakannya ya. Lagu kita Who Gives the Faith for the Faith. Siapa yang sudah tahu gerakannya tadi? Ya, nanti bisa diulang-ulang ya di rumah ya anak-anak Miss. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya. Nah, nanti bisa didengarkan ceritanya. Cerita kita akan dibawakan oleh Miss Okta. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu.
lagu kita yang kedua. Lagunya itu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan segenap akal budi kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Nah, hari ini Miss yang akan membawa cerita buat anak-anak Miss di rumah. Oke, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Hingga hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah online di setiap tempat kami Tuhan. Bapak, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, Miss cerita firman Tuhan hari ini. Iya, kita baca Alkitab dulu ya nak. Alkitabnya Markus 14 ayat 43 sampai 46. Oke, Miss akan bacakan buat anak-anak Miss ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disitulah disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, cerita kita yaitu murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Nah, siapa murid Tuhan Yesus yang berkhianat itu? Iya, namanya Yudas Iskariot. Nah, untuk anak-anak Miss, Tuhan Yesus mempunyai murid, ya kan? Muridnya jumlahnya ada yang tahu? Anak Miss? Iya, 12 orang murid Tuhan Yesus. Ini dia 12 orang. Ini dia 12 orang murid Tuhan Yesus. Iya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada nak berapa nak? Iya, 12. Nah, ke-12 murid Tuhan Yesus adalah namanya, ya kan? Namanya si Judas Iskariot. Nah, Yudas ini pekerjaannya katanya Tuhan percayakan dia, Tuhan izinkan dia dipercayai, atau Tuhan kasih dia tugas. Nah, tugasmu untuk memegang duit katanya. Untuk memegang duit, iya, memegang kas katanya. Dia yang memegang kas ataupun memegang duit.
Iya, ke 11 muridnya dipeganglah, dikasih tugas. Tuhan percayakan. Tapi walaupun Tuhan kasih kepercayaan, tapi dia tahu nggak anak mis? Iya, dia tidak setia sama Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sudah tahu itu ya kan? Tahu kalau si Judas itu tidak setia. Tapi Tuhan Yesus tetap menganggapnya muridnya ya kan? Nah, pada waktu malam hari Tuhan melakukan perjamuan ya, ataupun Tuhan melakukan makan-makan untuk ke-12 muridnya. Nah, di sana Tuhan Yesus bercerita bahwa ada nanti muridku yang berkhianat, katanya. Ada nanti muridku yang menyerahkan aku kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam besar, katanya. Datanglah salah satu muridnya. Siapa itu Tuhan? Siapa, katanya. Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Tapi kata Tuhan Yesus, nanti dialah yang menyerahkan aku kepada imam-imam besar itu, katanya. Nah, sebelum Tuhan Yesus melakukan perjamuan itu, makan-makan itu, ya kan biasa itu kan, dikumpulkanlah muridnya, ayo makan. Contohnya Miss, ayo anak-anak Miss, kita makan. Kata Miss kan, Tuhan Yesus juga seperti itu. Ayo anak-anak, ayo murid-muridku, kita makan. Makan malam, katanya. Tapi sebelum makan malam, si Judas Iskariot itu pergi menemui, berjumpa dengan imam besar ahli Taurat. Katanya, ini dia, jumpai. Aku tahu Yesus di mana, katanya. Aku tahu Yesus itu siapa, katanya. Oh, datang imam besar. Baiklah, kasih tahu di mana Yesus. Nanti saya akan bagi kamu duit 3 keping, katanya. Mendengarkan duit itu langsung senang kali si Judas. Senang, aku dapat duit, katanya. Iya, dikasihlah dia. Baiklah, katanya. Nanti kalau dia yang kucium dan kupeluk, itulah Yesus. Tangkap dia dan bawa dia. Katanya kan, kata firman Tuhan Yesus ya. Iya. Lalu, baiklah, kata imam besar. Datanglah imam besar. Dikasihlah duit tadi. Berapa nak? Berapa keping? Iya, 30 keping dikasih. Dapat duit lah. Nah, setelah selesai makan-makan itu, acara makan-makan itu, Tuhan Yesus mengajak ke Taman Getsemania, ya kan? Di sana mereka mau melakukan doa. Karena Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap sama imam besar kan? Iya. Pergilah mereka ke taman itu. Dipanggillah murid Tuhan Yesus 3 orang untuk berjaga-jaga di dalam doa, katanya. Murid tahu siapa nama muridnya? Iya, si Petrus, si Yakobus, sama si Yohanes, katanya. Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo kita berdoa, katanya. Dipanggil mereka 3. Katanya, baik Tuhan Yesus. Kata ketiga murid Tuhan Yesus. Pergilah mereka ke taman. Tuhan Yesus juga pergi. Iya, di sana ada batu ya nak. Tuhan Yesus berdoa ya kan. Nah, katanya kalian berdoa di sini, katanya kan, berdoalah, pergilah. Tahu nggak ketiga muridnya? Bukan berdoa mereka nak, tapi ngapain mereka? Iya, mereka tertidur lelap. Si Yohanes, Yakobus sama si Petrus. Melihat hal itu, Tuhan sangat sedih. Katanya, tidakkah kalian sanggup untuk berdoa 1 jam? Katanya. Datanglah ketiga muridnya, terbang, kan? Baiklah, kita akan pergi. Setelah Yesus berdoa, baiklah kita akan pergi, katanya. Karena yang menangkap aku telah dekat, katanya. Siapa itu Tuhan? Kata ketiga muridnya. Tuhan Yesus tidak menjawab. Datanglah segerombolan, ya kan, rombongan imam-imam besar dan si Judas Iskariot. Dipeluklah Tuhan Yesus kan, dipeluk, lalu dicium. Nah, ketahuanlah. Tadi perjanjian si Judas kan, kalau dia aku cium dan kupeluk itulah Yesus, katanya kan. Iya, dipeluklah, dicium, ditangkaplah.
Iya, ditangkap imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat itu. Lalu diikatlah Tuhan Yesus. Lihat, diikat kan? Iya, ini ditutupi dengan kain kepala Tuhan Yesus ya. Wah, sangat sedih ya anak. Wow, ternyata udah ditangkap Tuhan Yesus. Tiba-tiba tahu nggak si Yudas itu? Dia sangat menyesali perbuatannya. Karena walaupun dia mendapat 3 keping, tidak ada gunanya itu kan? Nggak ada lagi gunanya itu. Dia sudah berkhianat. Dia tidak setia lagi sama Tuhan Yesus. Akhirnya si Yudas menyesali perbuatannya, bunuh diri dan meninggal. Dia belum bertobat ya. Iya kan? Dia belum bertobat. Tapi Tuhan Yesus, dia bunuh diri, dia nggak bertobat ya kan? Tuhan Yesus tidak marah kan? Nggak ada marah. Tapi Tuhan Yesus sangat sedih. Tuhan Yesus mengampuni si Yudas. Walaupun si Yudas sudah dikasih sama diberikan si Yudas. Walaupun si Yudas tadi memberitahu bahwa itu Yesus ya kan? Tuhan tetap mengampuni si Yudas Iskariot. Nah, pesan yang kita bisa dapat yaitu kita ya harus setia ya kan? Setia sama Tuhan Yesus, setia melakukan firman Tuhan Yesus ya kan? Iya, dan yang kedua kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus ya, mengampuni si Yudas ya, karena iya Tuhan Yesus nggak marah kan, nggak marah-marah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan dirinya kan, tapi Tuhan Yesus mengampuni si Yudas Iskariot ya. Nah, marilah kita belajar seperti karakter Tuhan Yesus ya. Iya. Walaupun keadaan kita sekarang kan, iya kembali lagi kita kan belajar online karena ya kemarin juga udah sempat kita tatap muka, tapi Tuhan izinkan kita untuk belajar daring ya kan. Nah, marilah kita tetap setia, apapun kata mama, kita tetap setia untuk melakukan kebaikan kita dan belajar mengampuni ya, mengampuni teman kita, mengampuni sesama kita ya. Oke anak-anak Miss, itulah firman kita hari ini ya. Oke, untuk anak-anak Miss percaya kita jadi anak yang setia, jadi anak yang mengampuni ya nak. Oke, itulah firman kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami belajar tentang murid Tuhan Yesus yang berkhianat, Yudas Iskariot Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk setia dan mengampuni sesama kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar menjadi teladan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, ternyata kita sudah tahu dari cerita yang diceritakan oleh Miss Okta bahwa murid Yesus yang ada 12 itu ada yang tidak setia. Siapa tadi yang tidak setia? Anak-anak Miss tahu kan? Ya, yang tidak setia itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia tidak setia kepada Tuhan, dia menjual Tuhan Yesus supaya ditangkap. Nah, anak-anak Miss, dari cerita itu kita belajar bahwa kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus itu sudah datang menyelamatkan kita, sudah menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Jadi kita harus setia. Nah, cara setianya itu bagaimana? Cara setianya itu kita harus taat mengikuti perintah Tuhan, melakukan kebaikan, taat kepada orang tua, taat kepada misnya dan guru-gurunya, taat kepada orang yang lebih tua. Jadi kita harus tetap setia dan melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan anak-anak Miss semua. Nah, anak-anak Miss, kita akan bernyanyi lagu kita yang ketiga, yaitu Setia Setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Nah, mari kita nyanyikan lagunya. Selamat bernyanyi. Setia sampai mati, seperti Tuhan
akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Nah, anak-anak Miss, sebelumnya Miss berharap supaya anak-anak Miss semua tetap sehat, jaga kesehatan. Dan silakan dikerjakan semua tugas-tugas yang diberikan Missnya, walaupun kita sekolah masih secara online. Tapi anak-anak Miss tetap semangat ya. Tetap kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah ya. Nah, anak-anak Miss, kita akan berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Kita akan berdoa. Doa Bapa kami ya, Our Father in Heaven. Mari kita berdoa. Our Father in Heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also has forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Baiklah anak-anak Miss, sekian ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa nonton ibadah kita terus di channel YouTube kita ya. Dan bagi anak-anak Miss yang ingin menonton ibadah kita sebelum-sebelumnya, bisa ditonton di channel YouTube kita, yaitu Lembaga Pendidikan Agape Kids. See you, bye.